Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai perbandingan algoritma KNN, naive Bayes, dan decision tree. Sebelum mulai, izinkan saya menyebutkan nama kelompok saya satu persatu. Yang pertama ada Zainal Arifin dengan NIM 2023-240012. Yang kedua ada Adi Dwi Nugroho dengan NIM 2023-240023. Yang ketiga ada saya sendiri, Ginza Zira Natala dengan NIM 2023-240014. Yang keempat ada Raffi Hidayat dengan NIM 2023-240016. Yang kelima ada M. Alfiansa Wijaya dengan NIM 2023-0004. Yang keenam ada Yonatan Suryo Adi Susilo dengan NIM 2023-240021. Yang ketujuh ada Muhammad Arya Ardiansyah dengan NIM 2023-240022. Yang kedelapan ada Dwiki Putra Nugraha dengan NIM 2023-240010. Lalu yang terakhir ada Ridho Kusabilillah dengan NIM 2023-240062. Baik, selanjutnya. Selanjutnya itu ada pendahuluan, yaitu klasifikasi merupakan salah satu metode dalam machine learning yang bertujuan untuk memprediksi kelas dari suatu data berdasarkan atribut yang dimiliki. Dalam dunia medis, klasifikasi sering digunakan untuk mendeteksi atau memprediksi penyakit seperti kanker, jantung, dan diabetes. Studi literatur ini membahas perbandingan perform 3 algoritma klasifikasi populer, yaitu decision tree, naive Bayes, dan K-nearest neighbor atau KNN. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, khususnya pada kasus pengobatan imunoterapi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Raffi Hidayat. Baik, di sini ada dataset dan variabel. Ada beberapa poin di sini. Yang pertama ada dataset imunoterapi atau UII. Terus ada 90 data pasien, ada 7 atribut fitur, 1 atribut kelas, semacam seks, jenis kelamin atau age, usia. Terus juga ada time, durasi, ada number of word, ada tipe, ada area, ada induction diameter, result of treatment. Selanjutnya pada slide keempat ini secara sederhana metode ini mengklasifikasikan data menggunakan prinsip probabilitas atau peluang. Dengan asumsi bahwa setiap atribut data berdiri sendiri, keunggulan utamanya adalah proses sangat cepat dan efisien, khususnya untuk mengolah data yang besar. Namun kekurangannya asumsi bahwa atribut data itu selalu independen, kadang kurang sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Meskipun begitu, pada pengujian dataset imunoterapi kita, naive Bayes justru tampil paling optimal dan berhasil mencetak akurasi tertinggi dibandingkan metode lainnya, yaitu sebesar 81,11%. Selanjutnya. Selanjutnya ada metode klasifikasi atau decision tree. Yang pertama ada karakteristik dan kelebihan. Model berbentuk pohon yang membagi data berdasarkan nilai atribut secara rekursif. Kelebihannya mudah dipahami dan diinterpretasikan. Dapat memproses data kategorikal maupun numerik serta tidak memerlukan normalisasi data. Kekurangannya dan performanya. Yang pertama, rentan terhadap overfitting apabila tidak dilakukan running, dan kurang stabil terhadap perubahan kecil pada data. Performa pada studi kasus imunoterapi, akurasinya adalah 80%. Selanjutnya di sini ada K-nearest neighbor atau KNN. Yang pertama ada konsep dan cara kerja. KNN adalah metode berbasis instance yang menentukan kelas suatu data berdasarkan jarak ke sejumlah K data terdapat dalam dataset pelatihan. Kelebihannya yaitu sederhana, mudah
mudah diimplementasikan, dan efektif untuk dataset kecil. Dan ada pun kekurangan dan performanya, yaitu lambat pada data besar, sensitif terhadap pemilihan parameter K dan skala fitur, serta membutuhkan banyak memori. Performa pada studi kasus imunoterapi akurasi yaitu di 74,44%. Selanjutnya kita masuk ke bagian hasil penelitian. Pada slide ini kita bisa melihat perbandingan performa secara langsung dari ketiga algoritma yang diuji. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Naive Bayes berhasil unggul di posisi pertama dengan raihan akurasi tertinggi yaitu sebesar 81,11%. Performa ini disusul cukup tipis oleh algoritma decision tree yang memperoleh akurasi 80%. Sementara itu, algoritma KNN berhasil di posisi terbawah dengan tingkat akurasi sebesar 74,44%. Dari hasil perbandingan grafik ini terlihat jelas bahwa pendekatan probabilitas yang dimiliki oleh Naive Bayes menjadi metode yang paling efektif dalam mengklasifikasi data imunoterapi ini. Baik, selanjutnya. Ada implikasi praktis, yaitu yang pertama dari Naive Bayes, yaitu cocok untuk sistem diagnosis cepat dan otomatis di bidang medis karena efisien tinggi dan akurasi terbaik, itu sekitar 81,11%. Decision tree ideal untuk presentasi hasil pada pihak non teknis karena visualisasi pohon yang mudah dipahami, itu akurasinya 80%. Lalu lanjut ke Nearest Neighbor, yaitu KNN. Itu cocok untuk prototype atau pembelajaran awal dalam pengembangan sistem klarifikasi. Namun kurang direkomendasikan untuk data besar atau aplikasi real time karena performa komputasi yang lebih lambat, yaitu akurasi 74,44%. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan hasil perbandingan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa algoritma Naive Bayes memberikan performa terbaik dengan tingkat akurasi 81,11%. Sementara itu, Decision Tree memperoleh akurasi 80% dan KNN memperoleh akurasi 74%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa setiap algoritma memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Naive Bayes unggul dari segi akurasi dan efisiensi. Decision tree mudah dipahami karena menghasilkan pohon keputusan, sedangkan KNN lebih cocok digunakan pada dataset yang berukuran kecil. Pendekatan problem Naive Bayes terbukti kuat dalam menangani data numerik dan kategorikal, memberikan hasil prediksi yang paling akurat sekaligus efisien dalam pengolahan data imunoterapi dari UCI repository. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.